Bonjour. J'ai toujours mungkin kita akan melanjutkan materinya ya untuk gambar positif. Tersisa dua materi lagi. Jadi yang pertama kita fokuskan dulu untuk materi di pertemuan ke-14. Adapun tema untuk materi yang ke-14 ini adalah découvrir son environnement. Untuk bahan gerakan saya ubah di arena jadi kalian bisa untuk secara berkala. Hmm. Kayaknya diharapkan kalian itu dapat memahami bagaimana cara memperkenalkan kota, lingkungan, menggunakan transportasi umum, bertanya dan menunjukkan jalan. Dan itu adalah bagian-bagian yang lumrah dipelajari ya ketika mempelajari bahasa asing. Dan ini adalah materi grammar yang akan ditemukan atau dibahas dalam pertemuan atau dalam materi ini ya. Lanjutkan lagi. Berikutnya ada presentation. Kalau beberapa pertemuan sebelumnya kita pernah membentuk kalimat, membuat kalimat, tinggal di mana, jadi aslinya jadi engkau dan itu ada penyesuaian untuk preposition dari you-nya. Nah, sekarang yang dilakukan adalah untuk present India, memperkenalkan kotanya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar Jabit semua, tetapi kalian perlu memperkenalkan misalkan kalian tinggal di Semarang, Semarang itu seperti apa ya. Nah, contoh dari memperkenalkan kota itu seperti yang ada di teks ini. Kalian bisa melihatnya. eh, Teks ini menceritakan mengenai Grenoble. Nah, untuk lebih rincinya, kalian bisa mengartikan sendiri ya, mengartikan secara mandiri em, isi dari teks ini berkaitan dengan apa. Tapi jika kita bedah ya, pada Grenoble ini, di daerah Grenoble ini, penduduknya ini memiliki festival yang dinamakan Street Art Fest Grenoble Out. Kemudian dijelaskan festivalnya seperti apa. Setelah itu di pusat kotanya juga terlihat bangunannya seperti apa. Kemudian eh, bagaimana kegiatan dari para seniman yang sering melakukan kegiatan di pusat kota. Kemudian penduduknya juga seperti apa ya. Ini terlihat penjelasannya seperti apa. Nah, berikutnya untuk dapat membantu kalian memiliki berbagai macam kosakata terkait presomption Inggil, di sini ada les voix, les parties de la ville, les personnes. Kalian akan mengenal penduduk itu bahasa Prancisnya seperti apa. Kemudian dalam satu lingkungan itu terdapat apa saja, ada boulevard, ada fleuve, place, ya, dan ada le centre-ville, ya, dan sebagainya. Biasanya untuk menunjukkan atau mendeskripsikan ya, misalkan di pusat kota ini para senimannya berkumpul saling memperlihatkan bakat mereka. Nah, biasanya kalau ada menunjuk satu tempat, seperti yang sudah-sudah kita selalu menggunakan se ya. Nah, di sini ada penggunaan se, secun, ili, atau ele, diikuti dengan kata bendanya. Misalkan c'est le centre-ville atau c'est l'avenue. Ya. Nah, kalau sudah menggunakan il, ele, berarti sebelumnya itu sudah disebutkan sehingga berikutnya bisa dilanjutkan. Misalkan kita lakukan seperti ini ya. C'est le centre-ville de Semarang. Il est il est en place, il est en place pour les artistes. Nah, jadi ada 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 perubahan, ada
spesifikasi yang berubah ya dari sekedar hanya menggunakan C kemudian ILL. Jadi lebih spesifik ya ILL karena digunakan untuk declare captures atau belakang. Coba kalau kita temukan di sini ya, di sini ada kata C. Nah, C tahu festival avec des artistes nationaux et internationaux. Nah, ini juga masih menggunakan setan artis, ile. Nah, di sini sudah jelas perbedaannya. Setan artis, kemudian ada ile Grenoble. Jadi diawali dengan yang umum. Nah, berikutnya bisa langsung kalau sudah spesifik menggunakan kata il atau ele. Dia adalah seorang artis, dia berkewarganegaraan Grenoble. Jadi ini ada perubahan signifikannya. Kemudian juga kalian kan mana frekuensi atau frekuensi. Di sini ada penggunaan jamais, subuh, tujuh. Kalian artikan jamais itu apa, subuh itu apa, tujuh apa, lalu jawab di kolom komentar ya. Nah, ketiganya ini digunakan sangat-sangat sering digunakan untuk membentuk kalimat ya. Sesuai dengan istilahnya ada kata frekuens. Frekuens itu artinya frekuensi ya. Seberapa sering atau jarang kalian melakukan sesuatu ya. Contohnya dia jarang dia jarang hadir di kelas gitu ya. Nah, itu bisa kalian gunakan jam. Kemudian dia sering menabung, kalian bisa menggunakan suhu. Atau dia selalu menggunakan pakaian berwarna merah, kalian bisa menggunakan tujuh. Nah, jadi sudah terlihat ya untuk Yami, subuh, dan tujuh itu artinya apa? Apakah jawaban kalian sudah benar? Harusnya benar ya. Sini ada contoh penggunaan kalimatnya. Je vais souvent au musée. Saya sering pergi ke museum. Kalau tidak sering, kalian tinggal menggunakan saja negasionnya je ne vais pas souvent au musée. Ya, atau misalkan mau tingkatan yang lain, bahkan saya tidak pernah ke teater juga bisa menggunakan je ne vais jamais. Jadi untuk jamming ini ya, yang perlu kalian perhatikan digunakan hanya untuk pasangan negation saja. Berbanding hal dengan subong dan tujuh. Ya, subong dan tujuh ini penggunaannya sama. Misalkan je vais toujours au musée. Je ne vais pas toujours au musée dan sebagainya. Jadi kalau jamming itu dihususkan untuk tambahan dengan negation ya. Ini adalah contohnya, kalian bisa mencoba di rumah membuat kalimat dengan menggunakan frekuens. Jangan lupa untuk mengartikan bagian ini juga ya, untuk mendapatkan tambahan kosakata. Nah, tadi itu seputar mengenalkan kota, lalu bagaimana jika kalian juga mengadakan kegiatan bertransportasi ya. Jadi kalau kita lihat di bagian ini ya, kita lihat dulu sementara. Kalau untuk menggunakan kota itu kita bisa mulai dari yang umum lalu menuju ke yang spesifik ya. Contohnya seperti yang ada di paragraf pertama ini ya. Setang festival, setang artis, lalu diikuti dengan nilai Grenoble. Nah, berikutnya juga ada penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik. Tapi kalian tidak akan saya suruh untuk mengandalkan kota. Ya, ini hanya sebagai penguasaan awal saja, pengenalan awal. Dan juga terkait tiga kata yang masuk ke dalam kategori frekuensi. Ada jamais, souvent, dan toujours ya. Di mana souvent dan toujours ini digunakan sama setelah verba ya. Setelah après le verbe. Jadi diletakkan setelah verba je vais souvent, je vais toujours ya. Kecuali untuk jamais. Jamais ini dikaitkan dengan negation. Nah, kalau ada ne paknya diganti dengan jamais. Misalnya saya tidak pernah suka atau saya tidak apapun itu yang berkaitan dengan tidak pernah, maka tidak lagi menggunakan nepa, melainkan ne jamais ya. Seperti itu.
Nah, untuk studi place of transport command ya, kita lihat bagaimana caranya membentuk kalimat untuk menyatakan menggunakan transportasi ya. Di sini ada kata prombre dari verba prombre ya ini ya. Kalian bisa artikan prombre itu apa. Kemudian kalian juga mencoba untuk mengkonjugasikan ya. Prombre itu bagaimana. Nah, kalau kita kaitkan dengan analogus, lepas, datang ya, menggunakan bus, tram atau kereta. Ini ada contoh teksnya, tapi ini teks mengenalkan berbagai transportasi yang ada di Luxembourg. Nah, ini adalah konjugasi dari prendre ada je prends, tu prends, il elle en prend, vous prenez, il elle prend. Jadi misalkan saya menaiki bus ya, berarti je prends le bus. Kemudian bisa juga dikaitkan dengan le train, ya, je prends le train, dan berbagai macam em, sarana transportasi lainnya. Nah, kalian lihat di sini ada kotak dialog berisi pour se déplacer en transport en commun ya. Jadi untuk pergi kemana, pernah lain PA, leson PA nanti ini yang hanya sebatas pengetahuan umum saja ya. Setidaknya di sini kalian bisa melihat bahwa untuk menyatakan saya pergi ke kampus naik motor, naik BRT misalkan ya, juga kampus prenant le BRT ya. Jadi je prends le BRT pour aller au campus gitu misalkan ya. Kita kita coba tuliskan di sini. Je prends le BRT pour aller au campus. Nah, nah coba kalian sekarang tuliskan kalimat di kolom komentar ya dengan menggunakan kata dengan menggunakan verba prendre diikuti dengan jenis transportasinya. Satu kalimat saja. Ya, kemudian kita lihat lagi berikutnya. Nah, kalian juga akan menilai konektor atau kata penghubung dari pour, parce, ya, me, avec, sans. Nah, coba artikan satu persatu. Pour itu apa? Parce itu apa? Me itu apa? Avec itu apa? Sans itu apa ya? Silahkan artikan, lalu kalau sudah ketemu, tulis artinya di dalam kolom komentar. Nah, pour ya, kalian lihat. Eksprimi lebih untuk mengungkapkan tujuan. Parce que exprime la cause, mengungkapkan penyebab. Mais exprime la position, mengungkapkan oposisi atau sebaliknya. Avec exprime la présence, mengungkapkan kehadiran. Misalkan bersama siapa, dengan siapa. Nah, song ini kebalikannya mengungkapkan ketidakhadiran. Jadi kalau tadi ada dengan siapa, hadir dengan siapa, dengan song ini tanpa ya kebalikannya. Jadi pur ini apa? Pur ini artinya untuk, pasti ini artinya karena, itu artinya tetapi, albert itu dengan, dan song itu tanpa. Sekarang coba kalian coba buatkan satu kalimat untuk tiap 5 konektif ini ya. Jadi total dari 5 kalimat yang tuliskan di kolom komentar seperti apa kalimat dengan menggunakan kata plus, parse, me, audit, dan song ini. Jangan lupa artikan ini ya. Ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan kosakata kalian.
Kalau kemarin kalian sudah berhasil menguasai sampai 100, di sini ada tambahan 100, 200, 300, ya, biar berapa ini coba kalian tebak. Ini ada 1000, kemudian 2000, dan seterusnya sampai 2 berapa ini ya? 2 miliar ya. Rata-rata artinya pun sama ya. Ya, sekali lagi untuk bisa definisi on transfer command ya. Jadi untuk menyatakan saya menggunakan ini pergi kemana, kalian bisa menggunakan verba tongre. Jangan lupa konjugasinya ya. Biasanya untuk konjugasi akhiran re ya, kalian lihat di sini akhirannya re. Ini hampir sama semua. Jadi diawali dengan akhiran s ya. S. Ini untuk suji il tidak ada akhirannya. Kemudian untuk nunggu sama seperti lr, ada ons, z, dan terakhir jamak ada un. Tapi biasanya diawali dengan konsonan yang double ya. Nah, selain itu, kalian lihat di sini juga ada konektor, ada pluralisme ke Albertson. Kalian harus membuat satu kalimat, masing-masing satu kalimat yang untuk kelima konektor ini. Dan tuliskan kalimatnya di kolom komentar. Nah, kita lihat kepada bagian application. Kalau tadi sudah melihat sekilas bagaimana present ini memperkenalkan kota, bagaimana mengenal saran klasifikasi, membentuk kalimat itu seperti apa. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana menunjuk arah. Kalau sebenarnya kita sudah mengetahui ini kanan, ini kiri ya. Coba kalian tulis di kolom komentar apakah bahasa Prancis dari ini kanan dan ini kiri itu apa ya? Kita perhatikan dulu dialognya. Di sini ada dialog berjudul la rue le foie, di mana jalan le foie. Sur le bleu baju, kita lihat kartu madame, recherche la rue le foie. Maaf madam, saya mencari ya, ada kata, ada kata share saya di sini. Jalan luar, kalau ada madamnya ya, baru luar, sepala, jalan luar, oh di sana ya. Lalu kata si Pierre, seloa, jauh ke, ya ada kata peluang di sini ya. Peluang artinya jauh ya, jauh ya. Kemudian kita lihat lagi kata si madamnya, nah, lalu kita sepiat, dia berapa? Menurut kalian berapa yang dimaksud ini apa? Nah, kalau kita lihat di bagian bawahnya dari si madamnya ya, dia menjawab ke 5 menit. Berarti yang ditanyakan adalah kira-kira berapa jauh ya? Berapa jauh? Kemudian dijawab adalah sekitar 5 menit. Anda bisa melihat bangunan besar di sana ya, ada kata segrong batiman, bangunan besar di sana, berarti yang dimaksud dengan bangunan besar itu ini ya, Cesar Labana, benar kan di sini ada pohonnya. Terus kata si Pierre, lalu si madame ini bisa sama c'est la place alors vous allez jusqu'à cette place et là vous demandez. Di sana lah Laplace ya. Apakah sudah ketemu di sini ya lepuannya? No, jongkor belum. Jadi si madam ini mengarahkan si Pierre untuk pergi ke sini ya, ke Place, lalu jalan sampai ke sana ya, dan menanyakan lagi jalan Lepois
di orang-orang di sekitar sini supaya lebih jelas karena dari sana ke sana kan 5 menit ya jaraknya ya. Jadi mungkin agak cukup ribet kalau dijelaskan dari sini. Makanya si madam itu mengarahkan agar Pierre ke sini dulu, lalu bertanya lagi. Nah, setelah Pierre berjalan 5 menit ke sini ya, kemudian Pierre bertanya lagi ke seorang pria. Excusez-moi, monsieur, vous connaissez la rue Lepoix? Apakah Anda mengenal Jalan Lepoix? Nah, ini ada kata connaître ya, ada verba connaître. Yang tadi chercher, sekarang connaître. Oui, bien sûr, c'est tout près d'ici. Oh, tentu saja, dekat dari sini kok. Ya, ada kata près. Nah, ini lawan kata dari loin. Kalau loin itu jauh, kalau près itu dekat ya. Nah, c'est tout près d'ici. Vous traversez la rue Poincaré, Anda menyeberang. Ada kata traverse. Ini dari akhiran R ya. Vous traversez la rue Poincaré et vous prenez le quai Claude Lenoir en face un peu à gauche. Nah, jika diarahkan untuk menyeberang Jalan Poincaré, kemudian masuk ke lorong Claude Lenoir. Nah, di depannya sedikit ke kiri kita lihat ada apa ya. Lalu partisipinya apa? Et après, vous tournez à droite dans la première rue, c'est la rue l'autre. Ternyata memang seribet itu ya. Makanya kenapa si madam ini mengarahkan untuk biar agar bertanya lagi setelah sampai di sini. Karena memang jalannya agak masuk-masuknya. Et après, vous tournez. Ada kata turning disambung dengan à droite. Jadi saya di awal meminta kalian mengartikan karena itu apa, kiri itu apa ya. Nah, kalau itu adverb berarti artinya apa? Ini artinya belok ke kanan. Soalnya Anda bisa belok ke kanan di jalan yang pertama ya. Nah, itu adalah jalan Lepoa ya. Oke, itu cara menunjukkan bagaimana jika seseorang itu meminta arah ya, menunjuk arah. Nah, kata-kata yang digunakan itu ada tadi ya kita lihat ada sengkrong bâtiment, traverse menyeberang, ada luang, jauh, pre, dekat, tourner à droite, belok ke kanan. Ya. Nah, ini adalah laru pokoknya. Dengan map yang sebegini uh, membingungkannya ya. Pantas saja kenapa Pierre diminta untuk bertanya ulang. Nah, bagaimana jika kalian ingin menanyakan arah? Ini sudah ada beberapa template-nya ya. Ada di sini. Dimulai dengan eksklusi mulai kan kata permisi ya dalam bahasa Prancis. Kami atau saya mencari jalan apa atau gedung apa misalkan. Lalu, la fin de bus, di mana halte bus? Tourne artinya belok. Prene juga sama. Baik à gauche maupun à droite ya. Tourne prene à gauche, à droite. Belok kanan atau belok kiri. À gauche ini berarti kiri. Karena tadi à droite-nya adalah kanan. Continue to draw ini artinya jalan lurus ya. Tetap jalan lurus. Kemudian karena la première, deuxième, troisième rue à droite. Belok belok kanan di jalan yang pertama, dua atau tiga ini. Nah, di sini kalian mengenal bilangan ordinal ada near sampai dernier. Near itu untuk pertama, kedua deuxième atau second, ketiga troisième, keempat quatrième. Ya, dan untuk anak ini kalian bisa menyesuaikan dengan angkanya. Misalkan 5 ya, di sini kan tidak ada 5 ya. 5 itu bahasa Prancisnya apa? Sen. Jadi tinggal tambahkan iem saja. Cinquiem. 6 sis. Tambahkan menjadi sixième. Tak kecuali nanti kembali ke pertama misalkan. Hmm,
Sudah ya, khusus itu hanya di bagian sini saja. Hanya di bagian satu saja, yang lainnya hanya tinggal ditambahkan IM. Nah, coba sekarang kalian tentukan kira-kira bilangan ordinal itu 11 sampai 20 itu seperti apa? Misalkan ke 11, ke 12, sampai ke 12, sampai ke 20 seperti apa? Jadi silahkan tentukan dan jawab di kolom komentar ya. Kita masuk ke amperatif. Nah, di sini ada amperatif. Amperatif itu digunakan untuk secara umum untuk memberi perintah atau penegasan ya. Misalkan, lihatlah, makan, makanlah, ya, pergilah. Itu digunakan untuk memutuskan sesuatu atau memerintahkan sesuatu ya. Tetapi khusus pada bagian menentukan arah ini berarti ini untuk menyarankan ya. Contohnya seperti yang tadi ini, turne. Turne ini adalah bentuk imperatif yang diambil adalah konjugasi untuk tujuh. Selain untuk tujuh yang bisa diambil ya, dan tujuh juga. Jadi ada tujuh, tujuh, tujuh. Ini dan juga tujuh, tidak tujuh untuk imperatif ya. Konjugasinya ya disesuaikan. Misalkan verba monte. Nah, ini sudah ada ketiga konjugasi untuk tiga subjeknya. Ini ada subjek to ya, kemudian ada subjek nu ya, kemudian ada subjek obu. Nah, sudah terlihat jelas ya. Lalu kalau untuk imperatif verba berakhiran er ya, ini r, kita lihat contoh kasusnya. Untuk to itu selalu diakhiri huruf S ya biasanya ya. Kan tidak seperti ini ya. Selalu diakhiri huruf S. Nah, untuk kasus imperatif, S yang tidak pernah dibawa untuk subjek to ya. Jadi subjek to akhiran R, S-nya tidak pernah dibawa. Oke. Okay? Jadi diabaikan ya. Hanya untuk imperatif saja. Selebihnya tetap dibawa ya. Contohnya ini etre karena bukan berakhiran er tetap ada s-nya. Ale apalagi ya memang karena dia bukan akhiran er. Over juga karena bukan akhiran er. Jadi untuk yang akhiran er, sujeju misalkan kalian mau bilang beloklah ke kanan, beloklah ke kanan ya. Kita coba tuliskan di sini. Beloklah itu kan turne ya. Nah, untuk konjugasi sujejunya menjadi turne. Tapi ini tidak boleh ya. Jadi ketika imperatif kalian perlu menuliskan menjadi sepertinya jatuh a kuat misalkan ya. Nah, ini atau bisa juga diakhiri dengan tanda seru. Kemudian kita lihat lagi bawahnya. Nah, ini ada penggunaan adjektif demonstratif ya. Ada penggunaan adjektif demonstratif, misalkan the so, set. Ini sebenarnya abaikan saja ya. Kita akan bahas ini di lain kesempatan karena ini tidak terlalu berhubungan dengan materi menunjukkan arah ya. Atau kita lihat di bagian dialog. Apakah ada penggunaan adjektif demonstratif? Oh, ternyata ada ya. Ada penggunaan ini. Se. Nah, ini itu sama hal seperti se ya. Untuk menunjukkan benda. Tetapi ini disesuaikan dengan genre-nya. Misalkan tas ini, tas itu outer kelaminnya. Genre-nya adalah maskulang ya. Maka kalau maskulang pakailah se. Misalkan kita gunakan apa lagi ya? Sepatu. Sepatu itu jenis kelamin atau genre-nya adalah feminan. Tapi jamak, maka tidak menggunakan se. Tapi melainkan se ya. Se sosyuh gitu misalkan ya. Se sosyuh gitu ya. Se sosyuh. Nah, seperti itu. Jadi ini digunakan untuk mendemokan atau menunjukkan maka benda yang disesuaikan dengan genre-nya. Alih-alih menggunakan
kata penunjuk C ini ya, gitu. Jadi disesuaikan, misalkan kata bendanya maskuline pakailah se, kalau kata bendanya feminin pakailah se. Kalau kata bendanya maskuline tetapi diawali dengan huruf vokal atau huruf H ya, H, maka gunakanlah set, set ini ya. Nah, kalau kata bendanya jamak, tidak peduli maskuline atau feminin, pakailah se. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kursor yang untuk menempatkan diri ya. Bertanya ya. Waktu untuk alea, separla, seluang. Jadi ini disesuaikan dengan kondisinya. Misalkan, mau kalau mau pergi ke Lawang Sewu, sebagaimana ya. Jadi bisa pada pour alea Lawang Sewu, sekomen ya. Jadi ini bisa juga dengan dekati separla, apakah sini, apakah itu jauh atau dekat ya. Nah, kemudian ada lagi ale. Ale itu dua, artinya jangan lurus, kunci, Juska lagar. Ada kata Juska ini sampai. Berikutnya Agus, Agua, seperti yang tadi, ini kalian bisa melihat gambarannya ada lurus ya. Kemudian ada belok ke kiri, belok ke kanan. Kontrol di zebra Agus, ambil jalan kedua lalu belok kiri. Nah, ini jalan kedua baru belok kiri. Nah, biasanya artinya menyeberang. Lalu swivel. Ini mengikuti berikutnya. Nah, itu adalah cara menanyakan arah. Di sana sudah ada berbagai verba ya. Ada verba, kita lihat dari sini ada swivel, kemudian ada frondro. Banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian lihat kembali saja, ini dokumennya. Lalu, untuk menambah penguasaan kalian terhadap kata, khususnya verba, kalian cari konjugasinya, bentuk konjugasi, ataupun jika belum punya, kalian bisa menggooglenya dan catatkan di buku catatan kalian ya. Oke, seperti itu. Ini adalah akhir dari penjelasan materi ke-14. Kita akan lanjutkan lagi untuk materi ke-15 pada video selanjutnya. Terima kasih.